Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak guru yang telah berkenan hadir dalam acara refleksi mingguan, dan mungkin untuk refleksi kali ini agak berbeda karena saya ingin menyampaikan materi yang sangat penting bagi kita, yaitu dalam memaparkan pemahaman kita terhadap budaya positif. Ini merupakan aksi nyata masing-masing organisasi tempat yang sedang saya garap dalam program guru penggerak, dan ini sangat penting bagi sekolah kita, terutama untuk meningkatkan akhlakul karimah siswa-siswi yang ada di SDN 1 Sukamaju. Ini mungkin sekilas tentang profil-profil yang ada di belakang saya dalam program guru penggerak ini. Yang pertama, saya dibimbing oleh pengajar praktik, yaitu Bapak Sonia Tiffany Abidin SPD, dan juga fasilitator yang tingkatnya lebih atas dari pengajar praktik, yaitu Bapak Sri Sunati Bodek. Alhamdulillah, selama dari bulan Oktober yang mungkin saya itu masuk ke dalam program guru penggerak, selama ini dibimbing oleh dua orang ini. Bahkan kalau ibu masih ingat, ibu bapak masih ingat, Pak Sonia itu masih waktu dulu pernah ada ke sini ya, ada ke SD kita, itu dalam pendampingan bimbing kepada saya. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya gali, dan pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi kepada Bapak Ibu, meskipun mengganggu sedikit aktivitasnya, saya mohon maaf. Dan tadi juga kita sudah mengadakan pertemuan dengan orang tua, mungkin untuk meminta waktu juga. Sekarang alhamdulillah dilanjut dengan sharing sedikit pemahaman tentang budaya positif. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Marilah kita mulai dengan membacakan dulu doa. Mudah-mudahan acara kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi pengalaman untuk bisa meningkatkan karakter, terutama akhlak dari peserta didik kita, sehingga menjadi peserta didik yang mempunyai kualitas yang baik. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam budaya positif, tentu saya berangkatnya ini bahwa budaya itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, ya, sudah menjadi kebiasaan. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang baik terus berlanjut secara kontinu, dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Itu dinamakan budaya positif. Itu secara gambarnya. Berangkat dari visi saya untuk mewujudkan budaya positif itu, bahwa saya punya misi, yaitu terwujudnya peserta didik yang sumaji. Insya Allah nanti juga ini sumaji kita akan olah menjadi visi sekolah kita. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita akan mewujudkan bahwa seperti halnya Bapak Pengawas, Bapak Pengawas meminta terus pada kita tolong diganti visinya. Itu sudah beberapa tahun, semenjak dia menjadi kepala sekolah di sini sampai sekarang dia sekedar sudah menjadi pengawas. Bahkan saya juga bertanya apakah visi sudah diganti. Belum Pak, insya Allah saya akan ganti. Mungkin bulan Maret ya kita akan mencoba merevisi visi, karena kalau kita lihat visi dari beliau juga bagus, tapi ingin perubahan katanya. Visi saya itu terwujudnya peserta didik yang sumaji. Sumaji ini akronim, yaitu sopan, unggul, mandiri, agamis, jujur, dan inovatif. Itu mungkin harapan kita untuk anak-anak
suka maju ini supaya mereka bisa sumaji di era globalisasi ini. Sopan, unggul, mandiri, agamis, jujur, dan inovatif. Tentunya sopan, unggul, mandiri, agamis, jujur, dan inovatif ini mencerminkan juga dari tuntutan kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, komentar apa lainnya? Ada sopan itu dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pasti itu nilai-nilai keagamaan itu ada. Unggul, mandiri, jelas. Inovatif itu merupakan gambaran dari profil pelajar Pancasila. Konsep dari budaya positif itu pertama adanya perubahan paradigma belajar. Kita harus merubah paradigma belajar supaya anak didik kita bisa mewujudkan sebuah budaya positif. Ya. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiganya kebutuhan manusia. Yang keempat motivasi manusia. Yang kelima posisi kontrol, restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan ketujuh segitiga restitusi. Nah ini untuk mencapai budaya positif ini, seperti yang kemarin kita harapkan dengan rapat orang tua, yaitu kita ingin membuat sebuah keyakinan kelas. Bisa terwujud keyakinan kelas kalau sekolah kita sudah mempunyai keyakinan sekolah. Itu dijabarkan di kelas masing-masing, apa keyakinan kelas. Kalau peraturan itu gamblang, kalau keyakinan dari peraturan itu kita bikin simpulan-simpulan lainnya. Disimpulkan deh tentang peraturan sekolah teh keyakinan kelasnya berupa itu yang kita harapkan. Jadi kita berdiskusi dengan siswa untuk membuat sebuah keyakinan kelas berdasarkan peraturan yang ada di kelas. Jadi itu ada keterlibatan siswa dalam membuat keyakinan kelas. Secara garis besarnya maka keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan siswa menuju ke peraturan kelas. Selanjutnya, dari tujuh itu kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Enggak, yang dikejar oleh kita adalah sekarang profil belajar Pancasila. Wah, ini mana sapale. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Wih, ya berapa neng? Coba pening. Terserah kan. Tiga. Ayeuna kumaha tah cara mewujudkan profil pelajar Pancasila? Itu perlu perubahan paradigma. Selanjutnya ini profil pelajar Pancasila yang kita nyanyikan barusan. Terus disiplin positif. Masuk ke disiplin positif. Dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kami orang mengaitkan kata disiplin kepada anak, pasti hubungannya tidak nyaman. Kenapa? Karena mereka merasa ditekan oleh peraturan. Ulah gitu, kadang dia. Nah, itu akan menyebabkan rasa ketidaknyamanan. Kalau disiplin itu munculnya bukan dari diri sendiri. Umpamanya muncul dari diri sendiri, insya Allah mereka akan merasa nyaman karena perubahan yang mereka lakukan mengikuti peraturan itu muncul dari diri sendiri, yaitu motivasi
ekstrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kalau mereka merasa disiplinnya kalau merasa takut oleh guru, disiplin karena ingin dipuji oleh guru, itu masih merupakan motivasi ekstrinsik. Imbasnya kalau mereka mempunyai motivasi ekstrinsik, di sekolah boleh mereka disiplin, tapi di luar sekolah tidak, karena tidak muncul dari kesadaran sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kebajikan universal itu sangat banyak. Nah, kebajikan yang berlaku di sekolah, berlaku juga di masyarakat, itu merupakan kebajikan universal. Secara berlaku di sosial, berlaku di norma agama, itu merupakan kebajikan universal. Tapi itu yang ditekankan di sini adalah bahwa mereka harus melakukan itu dengan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sodokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi motivasi intrinsik itu tidak ada lagi embel-embel. Mereka melakukan sesuatu itu bukan karena takut, mereka melakukan sesuatu bukan karena pujian, bukan karena disogok, karena bukan takut dihukum, karena ingin mendapatkan hadiah, bukan. Tapi motivasi intrinsik itu motivasi yang murni dari diri sendiri untuk merubah perilakunya supaya kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Ini konsekuensi benar itu mengikuti dari guru. Kalau konsekuensi ini melibatkan ada kita punya peraturan jelas, terus disosialisasikan kepada siswa. Jika kamu tidak mengerjakan jangan mengikuti pelajaran Bapak selama 5 menit atau mereka tidak mengerjakan PR atau satu bahan menerima, karena kita sudah membuat perjanjian. Namun kita menghukum secara sepihak, pasti akan sakit hati. Kemudian hari ini kita hukum, hari pas besok tidak betul. Jadi kalau ada konsekuensi, baik itu yang pintar, yang bodoh, atau melakukan kesalahan, pasti kena hukuman. Tapi hukuman ini sudah menjadi peraturan kelas atau keyakinan kelas. Jadi kalau mereka hukum, mereka menyatakan
memastikan bahwa siswa itu akan bersifat tidak jujur karena takut dihukum. Kalau restitusi itu akan merupakan sifat jujur karena mereka bisa belajar dari kesalahan, bukan kesalahan dan kesalahan. Kayak memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, tawaran menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebenaran dasar yang berada di dalam fokus pada karakter batin dapat menentukan dan fokus pada solusi. Kita belajar perbedaannya. Ini perbedaan antara kasusnya siswa terlambat masuk kelas. Siswa yang masuk terlambat masuk kelas itu akan memberikan hukuman atau belum memberikan konsekuensi atau belum memberikan tes. Ini merupakan identitas gagal. Ya, kita memberikan hukuman ini merupakan identitas gagal. Konsekuensi dan restitusi ini merupakan identitas pos sukses. Apa bedanya hukuman? Guru menghukum siswa tersebut dengan berdiri di depan kelas atau tidak boleh masuk kelas hukuman tanpa ada persetujuan sebelumnya. Langsung siswa memberikan keputusan setelah pihak hukum. Konsekuensi, kalau konsekuensi guru memberikan konsekuensi pergi ke BPK untuk ditaskan izin masuk kelas terus ada panduan tertulis dalam peraturannya. Kalau terlambat boleh masuk ke sana surat izin. Terus restitusi. Kalau restitusi ini agak berat kalau yang belum pernah. Kalau terbiasa, guru bertanya tentang yang kelas yang telah menyelesaikan apa menyebabkan membantu menyelesaikan masalahnya dan sesimple ukuran pengalian lain. Kita kebanyakan yang telah hentikan jadi mereka menjelaskan dua alasan. Terus kita bisa tentu dari keyakinan kelas kita bahwa terlambat itu bagaimana? Tidak. Kalau misalnya tidak boleh, terus bagaimana supaya kita tidak terlambat? Kalau tidak terlambat, itu kita tunggu supaya siswa mencari solusinya sendiri. Jangan langsung dihukum, jangan langsung di justice. Tapi
sejak terus memantau ini hubungannya dengan apa? Memantau hubungannya dengan konsekuensi. Jadi kita memantau konsekuensi yang adalah berbuat apa. Terus kalau mereka misalnya memantau kamu untuk memantau memutuskan masalahnya. Kalau manajer itu hubungannya dengan restitusi.
keyakinan. Terus menegakkan keyakinan di kelas. Diskusikan peraturan dari kelas. Yang keduanya apa? Merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Apa garis besarnya? Apa tujuannya? Apa nilai kewajibannya? Jadikan sebagai keyakinan kelas. Setelah mendapatkan keyakinan kelas, ditulis dalam kertas yang besar supaya terlihat oleh siswa. Inilah keyakinan kelas 1. Inilah keyakinan kelas 2. Sampai harus jujur, apalagi sopan, itu dari merangkum dari peraturan yang ada di kelas. Bagaimana penentuan keyakinan kelas? Pertama, lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Harus kalimat-kalimat positif, tidak menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh, jangan menggunakan kalimat negatif. Jadi dibuatnya dalam kalimat sedikit saja akan mudah diingat. Harus sopan, harus saling menghormati. Itu keyakinan kelas. Apalagi sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Sesuaikan dengan karakter yang harus dilakukan. Semua warga kelas sekolah dilakukan saat membuat keyakinan. Semua warga kelas atau sekolah harus di kelas. Berarti semua warga kelas dilakukan saat membuat keyakinan kelas. Jadi usahakan semua siswa terlibat membuatnya. Disepakati oleh bersama. Ini kalau sudah membuat keyakinan kelas. Ujung segitiga restitusi. Kalau kita sudah buat keyakinan kelas, kita akan mudah menerapkan segitiga restitusi. Pertama, yaitu langkahnya ada 3 secara garis besar, yaitu segitiga restitusi itu sisi pertama menstabilkan identitas.
volume. Langkah yang pertama menstabilkan identitas. Terus langkah yang kedua, sisi kedua, kita Ya, saya begini. Pada dasarnya, manusia itu adalah sisi apa bro? Yang kedua, ada titik delapan ya. Nah, kalau sudah memvalidasi, mereka sudah mengakui kesalahan. Ya. Jadi kita masuk ke langkah yang ketiga, sisi yang ketiga, itu tentang keyakinan. Hasilkan ya solusi ya, bukan solusi. Tapi solusi itu munculnya dari diri sendiri, bukan dari kita. begini. Kalian kan ini pemandu kan situasinya kan, ya. Kenapa harus sama bentar gitu kan, ya. Nah, dari sisi kita harus tahu bahwa perkembangan itu sangat penting, ya. Dengan adanya sobek ini, apa yang terjadi? Apa tidak mau kalian dengan masalah sekarang ini, kalian itu menjadi nah, oleh karena itu, Bapak mau tanya, kira-kira permasalahan apa yang harus kalian lakukan? Jadi siapa yang mau ngomong di sini? Jadi yang mau minta maaf, ya. Terus masalah ini gimana? Seperti apa? Itu sudah ini ya. Hubungan sendiri. Apakah semua Oh, satu gambarnya. Jadi dari segi tiga tes itu, yang pertama adalah identifikasi stabilitas identitas. Yang kedua validasi masalah, dan yang ketiga menentukan keyakinan dari solusi. Ini yang memberikan solusi bukan dari kita, kita yang solusi. Ya, jadi solusinya dari kita. Kenapa saya lakukan itu? Itu adalah untuk belajar di sekolah kita, untuk posisi kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Boleh sebagai teman silakan, sebagai pemantau silakan, dan yang paling baik adalah sebagai manajer. Jadi kita berusaha dari sekarang untuk memperbaiki kondisi di sekolah ini dengan memposisikan kontrol kita sebagai manajer. Di antaranya menjadi manajer itu dalam mengungkap kesalahan menggunakan segitiga resiliensi. Jadi solusinya bukan dari diri kita, tapi dari siswa sendiri. Yang kita sedang terapkan dari keyakinan sekolah adalah disiplin dalam berpakaian. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita tahu bahwa setiap hari Senin saya selalu mengecek perlengkapan pakaian siswa. Itu merupakan langkah awal kita untuk mendisiplinkan siswa. Mulai dari keyakinan disiplin pakaian, bahwa setiap hari Senin dan Selasa harus menggunakan pakaian putih, merah, terus
wajib menggunakan pramuka. Setiap tanggal 22 menggunakan busana muslim, dan untuk kita tanggal 17 seperti tanggal 22 pun mengikuti busana muslim, dan tanggal 25 menggunakan untuk keyakinan sekolah dalam bidang pakaian 14. Oke, itu menjadi disiplin yang pertama yang kita butuhkan. Mudah-mudahan dengan disiplin berpakaian akhirnya akan meningkat ke disiplin yang lain, dan dikuatkan dengan membuat keyakinan kelas. Kalau nanti di setiap kelas punya keyakinan kelas, jadi dijabarkan dari peraturan kelas yang telah tadi dijelaskan. Mudah-mudahan membuat keyakinan kelas itu bisa lebih meningkatkan disiplin positif yang ada pada diri kita dan diri anak kita. Mungkin demikian yang saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf mengganggu waktunya, dan kalau tidak ada pertanyaan, ada yang tanya dulu sebelum ditutup? Tetap cukup jelas. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, tinggal prakteknya saya tunggu aksi nyatanya. Ini aksi nyata saya, dan saya tunggu aksi nyata Bapak Ibu sekalian. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.